Sebuah pagi yang damai di Tapanuli, kehidupan berjalan perlahan seperti biasa. Angin membawa aroma tanah basah, suara tawa menyelinap di antara rumah-rumah kayu, dan langkah masyarakat menyatu dengan ketenangan alam. Namun, kedamaian tidak selalu abadi. Ada saat ketika langit yang cerah menjadi pertanda terakhir sebelum badai datang. Tanpa disadari, dari kejauhan, takdir mulai bergerak, membawa bayangan yang akan mengubah segalanya. Inilah awal dari perpecahan harmoni, awal dari pertempuran yang kelak mengguncang Tanah Batak. Dilihat-lihat, desa kita damai sekali ya. Semoga, Lita. Tapi dengar kabar dari desa lain, Belanda udah mulai ngerampas pangan. Berarti kita harus berhati-hati karena mereka tidak segan membakar lumbung jika tidak diberi upah. Iya, betul. Ambil semua persediaan. Tembak! Ketika ketakutan mulai merayap dan rakyat kehilangan arah, sebuah harapan muncul dari antara pepohonan dan kabut hutan. Sosok pemimpin yang selama ini mereka percayai akhirnya tampil di hadapan mereka, membawa ketegasan, keberanian, dan keyakinan bahwa tanah ini tidak boleh jatuh tanpa perlawanan. Dengan suara yang menyenangkan, ia memanggil kembali dengan semangat yang sempat hilang. Saat itu, rakyat kembali percaya bahwa mereka tidak sendiri. Saudara-saudaraku semua, ini tanah milik kita, bukan milik Belanda. Kita lahir di sini dan juga besar di sini. Ayo kita pertahankan tanah ini demi kita semua. Opung, kami siap mempertahankan Tanah Batak sampai darah titik terakhir. Lakukan itu. Ora! Tuas ini adalah doa kami. Semoga Debata memberkati jalan. Kalau punya adik itu bantu. Kampung, warga mulai mengungsi. Aku siap menjaga mereka di jalur selatan. Ompong, pasukan Belanda menuju area hutan utara. Baik Nabila, tetap waspadalah karena setiap mata dan telinga sangatlah berarti. Setelah suara pemimpin mereka membangkitkan harapan, rakyat bergerak seirama. Tidak ada lagi waktu untuk ragu, untuk gentar. Tiap tangan bekerja, menyiapkan obat, menguatkan benteng, memeriksa jalur hutan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Di antara pepohonan, doa dinaikkan, memohon perlindungan pada para leluhur. Semua bersiap karena hari itu bukan lagi hari biasa. Itu adalah awal dari perlawanan yang akan dikenang turun-temurun. Ini
tunggu dong obatnya, juga pasti banyak. Iya, aku kan buat lebih banyak. Jalur ini aman. Bila Belanda mendekat, aku akan menandainya dengan daun ini. Pasang duri rotan di sini. Itu akan memperlambat mereka. Bata mula jadi Napoleon. Kuatkanlah kami bila kami gugur, dan biarkanlah jiwa kami menjaga Tanah Bata. Ketika kabut turun dan hutan seolah menahan nafas, perang pertama pecah. Dentuman mengguncang udara dan keberanian rakyat diuji untuk pertama kalinya melawan kekuatan asing yang membawa senjata lebih lengkap dan jumlah yang lebih banyak. Namun bagi mereka, tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah warisan yang harus dipertahankan dengan seluruh jiwa dan tenaga. Pertempuran hari itu menjadi pertanda perjuangan Tanah Batak tidak akan mudah, tetapi mereka tidak akan mundur. Sisir seluruh kawasan ini. Tangkap pemimpinnya. Siap! Awas! Ada serangan dari kanan. Mundur! Bangun, bangun, bangun. Minum dulu. Aku tekan lukanya. Tahan ya. Kalau aku gugur, bilang pada ibu, aku berjuang demi Tanah Bata. Betapa mereka bukan dewa, kita masih bisa bertahan. Di balik keberanian, ada luka yang tidak bisa selalu disembunyikan. Perang membawa penderitaan, membuat rumah kehilangan bentuk, dan membuat banyak hati kehilangan orang yang dicintai. Kabar buruk datang silih berganti, dan bagi sebagian orang, dunia berubah hanya dalam satu kalimat saja. Hari itu, perlawanan tidak hanya melawan penjajah, tetapi juga melawan rasa kehilangan yang tidak tersampaikan. Apa? Keluargamu kena tembak. Dewata, kuatkanlah kami. Setelah hari-hari panjang penuh ketegangan, tibalah pertempuran terakhir. Segala kekuatan dikerahkan, segala doa dilantunkan, dan seluruh keberanian dikumpulkan untuk menghadapi serangan terbesar yang pernah datang. Di tanah yang sakral itu, darah dan pengorbanan menyatu dalam satu momen yang menentukan.
Sebuah pertempuran yang bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang mempertahankan martabat hingga nafas terakhir. Ketika senjata berhenti berbicara dan tanah kembali sunyi, rakyat menyadari satu kebenaran pahit. Tidak semua pahlawan pulang. Pemimpin yang mereka junjung tinggi akhirnya terbaring di hadapan mereka, menjadi simbol terakhir dari keberanian yang tak terhingga. Dengan penuh hormat, mereka menyelimuti tubuhnya dengan ulus, tanda cinta, penghormatan, dan perpisahan. Namun meski tubuhnya pergi, semangatnya tetap hidup, mengalir dalam darah generasi yang akan datang. Inilah akhir dari perjuangan dan awal dari warisan yang tidak akan pernah padam. Semangatmu tinggal bersama kami. Kita harus jaga Tanobata seperti pesan beliau. Nora Sompong, kami akan meneruskan perjuanganmu. Bilang pada ibu, aku berjuang demi Tanobata. Bertahanlah. Ya Allah. Saudara-saudaraku semua, ini tanah milik kita, bukan milik Belanda. Kita besar di sini, kita lahir di sini. Semua persediaan. Siap. Sisi seluruh kawasan ini. Tangkap pemimpinnya. Ya.